Halo, halo Suara Juventini, kembali lagi dengan aku Sekar. Salam hangat dan selamat datang di Suara Juventini, rumah bagi para penggemar setia Bianconeri. Nah, terima kasih atas dukungan luar biasa yang selalu teman-teman berikan sehingga channel YouTube kita tetap eksis dalam mengikuti setiap langkah Juventus. Nah, memasuki bulan puasa Ramadan ini, nggak lupa aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Suara Juventini yang melaksanakan, semoga lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin. tentunya hari ini aku juga nggak sendiri, ada tiga pundit eh, keren kita, ada Mas Bio, Mas Andar, dan Mas Adi. Halo, halo Mas. Halo. Oh. Oke, nah ini kita memasuki bulan Maret 2025, kita mau flashback nih perjalanan suara Juventus. Perjalanan Juventus ya maksudnya selama bulan Februari 2025. Baru saja terlewat dengan segala cerita yang penuh dinamika nih mulai dari rentetan kemenangan di ajang Serie A hingga berakhirnya perjuangan kita di Liga Champions. Nah meski hasil di kancah Eropa tidak sesuai harapan, semangat untuk bangkit tentu nggak meredup ya. Dan kini kita menatap bulan Maret dengan 4 pertandingan penting di Serie A. Dan apakah ini mampu Juventus menjaga momentum kemenangannya dan terus bersaing di papan atas klasemen? Nah, mari kita kupas tuntas perjalanan Bianconeri selama Februari dan menilik peluang mereka di bulan Maret bersama para pundit andalan kita. Oke, nah di kesempatan kali ini kita akan mengulas performa Juventus yang telah melalui pertandingan Serie A sepanjang Februari 2025, termasuk kemenangan gemilang melawan Roma dan rival abadinya Inter Milan. Sayangnya di tengah pencapaian impresif di laga domestik nih Juventus harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Liga Champions setelah kalah agregat dari PSV Eindhoven. Dan meski demikian, ambisi dan motivasi tim asuhan Allegri ini tetap menyala ya tentu, terutama menjelang jadwal padat di bulan Maret. Oke, gimana nih analisis mendalam dari perjalanan Juventus? Kita simak langsung dengan topik pertama. Gimana para pundit menilai performa impresif Juventus di kompetisi domestik yang sudah berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan Serie A dengan kemenangan termasuk melawan Inter Milan. Kita mulai dari Mas Adi, silakan Mas. Oh, thank you Sekar. Ini untuk performa Juve di bulan Februari, mungkin kalau untuk di Serie A 100% kita menang dari 4 game ya kalau nggak salah ya 4 game. Termasuk juga kemenangan di big game di big game lawan Inter gitu. Jadi bagaimana performa tim udah menunjukkan bahwa konsistensi bahwa ya kita di bulan ini sapu bersih lah untuk partai liga gitu. Walaupun di bulan ini masih ada pertandingan yang belum dimainkan saat kita take ini kita belum tahu hasil match Juve lawan Empoli di Coppa Italia. Jadi secara overall di bulan Februari kita udah bagus banget gitu. Walaupun ada satu catatan jeleknya bahwa kita gagal kalah di Liga Champions dengan cara yang mungkin sedikit menyakitkan karena kalah di 120 menit yang gimana kita leg pertama kita unggul, leg kedua kita di comeback lawan. Tapi overall kalau untuk di Liga ini menunjukkan bahwa Juve udah menuju target yang akan dicapai sama Mota, bahwa tim ini kan target awalnya 4 besar dan sekarang udah ada di posisi 4 dengan walaupun sisi 8 poin dengan peringkat pertama dan peringkat 2 peringkat 5 pun sisi 2 poin. Jadi Juve on the track sesuai dengan target yang dibebankan manajemen kepada Mota bahwa musim ini targetnya 4 besar. Mungkin target perjalanan musim ini Mota agak sedikit miss satu target bahwa kita nggak lolos 16 besar UCL seperti target manajemen ke Mota. Jadi at least masih ada target-target berikutnya, masih ada kesempatan di finalis Coppa Italia walaupun nanti kita akan ada main di kejuaraan antar klub. Dan untuk Februari bahwa ini adalah waktunya buat Juventus ini tersenyum karena setelah kita catatan buruk di bulan Januari, banyak serinya di bulan Desember, dan ini akan saatnya Juve dengan kemenangan beruntun di Serie A yang menunjukkan bahwa ya tim ini udah on the track untuk mencapai target yang dibebankan manajemen gitu. Oke, jadi kalau dari Mas Adi kita fokus ke target-target berikutnya aja nih. Ya. Nah, kalau dari Mas Andar gimana Mas penilaian performa impresif Juventus nih selama laga kemarin? Iya, overall ini ya apa Februari ceria ya. Artinya 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 teman-teman semua yang bangun jam 2 pagi nonton bola paling nggak harinya besoknya lebih apa tidak muram lah mukanya eh, cerah ceria karena kita di Serie A mulai terlihat
menemukan suatu namanya konsistensi gitu. Hmm. Konsistensi ini tentu ada hubungannya juga dengan artinya ada kesuksesan dari Mercato yang kita lakukan di Januari. Pemain-pemain yang baru masuk ini alhamdulillahnya gitu langsung nyetel, nggak perlu waktu, bisa Hmm. langsung menggantikan para pemain yang underperform gitu atau ataupun cedera. Misalnya kita lihat um, kontribusi Vega, pemain baru Juventus di lini pertahanan, um, sangat besar. Apalagi setelah Kalulu nggak ada, dia menjadi duet sehatinya Gatti gitu. Dalam waktu singkat bisa menjaga pertahanan Juventus, hanya kebobolan sedikit gol di bulan Februari ini gitu. Kemudian Kolomuani juga akhirnya ini pemain yang kita tunggu-tunggu, dalam artian kita butuh striker yang bisa um, bukan hanya mencetak gol tapi memotivasi juga somehow Vlahovic untuk punya saingan berat nih gitu, sehingga dia juga akhirnya gimana caranya bisa mencetak gol, dan it happens gitu, proven juga gitu. Kalau Muani cetak gol, kemudian ketika kita lihat di 2 pertandingan akhir ini kalau Muani mulai mandek, Dusan Vlahovic jadi pahlawannya gitu. Um, Punya 2 striker mumpuni itu sangat bagus buat buat Juventus. Jadi kita nggak bisa milih kayak gue tim Kolomuani atau tim Vlahovic gitu. Gue tim menang gitu. Siapapun yang cetak gol, I'm happy, I'm ceria. Dan Februari ini, ya banyak 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 sukanya daripada dukanya gitu. Champions League, ya memang ya menyedihkan gitu. Tapi um, kita kalah dalam artian kita main cukup panjang. Teman-teman yang nonton sampai pagi tuh pasti gak keburu, bahkan mungkin ada yang skip sholat subuhnya juga tuh gitu, nungguin Juventus kayaknya tuh. Saking dan nggak sempet tidur lagi, mandi langsung berangkat ke kantor gitu. Tapi kita berjuang cukup baik sih menurut gue. Um, Ya hasilnya memang kita gagal lolos, tapi it happens. Tapi paling nggak lebih banyak sukanya dibanding dukanya si Februari. Jauh sangat menyenangkan dibanding Januarinya Juventus. Wah, oke. Ada setidaknya di bulan kedua ada peningkatan gitu ya Mas. Nah tapi kalau tadi Mas Andar udah bahas bagian part kesedihannya nih dari Liga Champions, kalau dari Mas Adi mungkin ada nggak Mas yang di highlight gitu performa atau hasil pertandingan yang mengecewakan dari Juventus di bulan Februari kemarin? Ya kalau mengecewakan pasti pertandingan di Liga Champion yang dimana sebenarnya leg pertama udah unggul terus datang ke stadion lawan dengan harapannya ya kita butuh hasil imbang, tapi disinilah mental berbicara gitu bahwa di Liga Champion nggak ada tim yang underdog, nggak ada tim yang levelnya tuh di bawah Juventus tuh nggak ada, semua tuh sama ya, tergantung kesiapan mental pemainnya aja gitu. Apalagi Juve datang ke stadion yang yang terkenal berisik gitu dan riuh banget di suasana stadion itu dan membuat para pemain ini sedikit grogi kayaknya gitu. Dan cederanya beberapa pemain lagi ketika match itu juga akhirnya kan kelihatan banget nih bahwa tim ini belum matang gitu. Jadi walaupun lawan kita juga mungkin dari kasta Liga nomor 6 di Eropa, tapi dia bisa punya motivasi besar bahwa ya ini gue main di kandang, gue yakin bisa kok menang lawan Juventus, dan itu terbukti di lapangan. Walaupun secara pertandingan Juve juga main bagus, tapi ya ke blunder kecil kesalahannya yang akan yang akibatkan Juve kalah di match itu. Dan itu mungkin seperti Mas Andar bilang bahwa orang nonton dari jam 3 terus tiba-tiba baru kelar itu sekitar setengah 6 pagi, itu orang udah mau siap kerja itu jam segitu gitu kan, dan melihat Juventus yang akhirnya ditonton 120 menit kalah gitu. Tapi ya inilah sepak bola gitu, dan kesedihan itu yang ngebuat bahwa kita gak bisa nonton lagi Juventus di Eropa musim ini. Mungkin kita akan nunggu Liga Champions di musim depan gitu. Tapi untuk uh, hasil-hasil yang lain kan kita udah bagus itu ya. Walaupun mungkin dari sisi apa nama pemain juga ada yang nggak perform juga, ada yang tadi kita bahas di pemain-pemain mana yang perform dan nggak perform di bulan ini. Tapi kan dari beberapa pemain ada yang cedera lagi nih, ada yang baru sembuh cedera lagi. Ini kan membuat bahwa tim ini masih banyak yang harus di adjustment gitu, Sekar. Oke. Nah, kalau Mas Andri kan tadi udah sebut nih ya Mas, Liga Champions emang yang paling mengecewakan. Tapi ada nggak sih di em, laga yang menghadapi suatu klub yang sebenarnya kita tuh udah potensi menang gitu, tapi disayangkan akhirnya kalah gitu. Ada highlight gak Mas Andar? Um, Sebenarnya yang saya yang highlight ya pertandingan terakhir yang Cagliari versus Juventus ya. Kalau kita lihat harusnya tren atau momentumnya tuh uptrend gitu. Tapi kemudian ketika Cagliari kita melihat ada sebuah penurunan di situ, dalam artian kita menemukan lagi Juventus yang
ketika masuk babak kedua kayak zone out gitu. Kayak nggak di lapangan, kayak otaknya di mana-mana, dan itu yang sesuatu yang sangat apa ya, sangat mengkhawatirkan juga gitu. Ketika uptrend ini kemudian berhenti atau bahkan menjadi downtrend gitu. Itu sih pertandingan lawan Cagliari kemarin yang menurut saya ya it's a warning juga gitu. Euforia 4 kemenangan beruntun ini harus bisa di dijaga dengan baik gitu. Jangan sampai euforianya ini kemudian terlalu cepat gitu. Karena menurut saya sebagai sebagai tim Juventus ataupun sebagai Juventini, kita tuh tidak tidak seharusnya atau tidak biasanya merayakan kemenangan dari satu pertandingan kecuali derby d'Italia gitu. Ya, oh gila-gilaan lah kalau menang di situ. Tapi another game menurut saya kita aimnya adalah gimana caranya supaya kita bisa berpestanya di akhir musim. Jadi konsistensi uptrend ini yang harus terus dijaga. Nah, ini yang saya lihat kemarin waktu lawan Cagliari terakhir agak menimbulkan tanda tanya juga. Kenapa gitu? Apakah karena ada pemain yang cedera atau memang memang sudah exhausted mentally, physically. Nah, ini yang rasanya menjadi tanda tanya juga buat saya, dan semoga jawabannya di bulan Maret ini ya trennya uptrend gitu, bukan malah downtrend gitu sih. Sekarang. Oke. Nah, kalau kita bicara spesifik ke pemain nih, Mas, mungkin ada yang harus kita apresiasi ya, karena ada yang menonjol tentunya, yang menjadi tonggak dari Juventus, tapi ada juga pemain yang performanya di bawah ekspektasi. Nah, kira-kira dari kedua hal ini, siapa nih kalau versi Mas Andar dan Mas Adi? Kita balik lagi ke Mas Adi deh. Kalau pemain the best player Juventus di bulan Februari, gue lebih milih Gatti karena main full dari pertandingan lawan Como ya, lawan Empoli ya di Liga ya pertama ya sampai terakhir lawan Cagliari kan dia main terus tuh dan konsisten walaupun ada kesalahan kecil waktu lawan lawan PSV leg kedua, tapi overall ya Gatti lagi the best perform banget di bulan ini gitu. Kalau mungkin kita nggak tahu kalau tanpa Gatti di match-match itu mungkin kita juga banyak kehilangan poin, tapi ya salah satu kekuatan lini belakang pasca ditinggal Bremer di awal musim, terus kalau lu cedera di akhir Desember, terus akhirnya Vega juga cedera di leg kedua lawan PSV. Jadi kan dia ganti-ganti duetnya terus ini sampai mungkin at least sampai akhir musim juga duetnya akan ganti-ganti gitu. Jadi ya kita hanya bertumbuh pada Gatti untuk di sisi lini belakang dan dia mumpung lagi konsisten juga dan mainnya gamenya juga bagus gitu. Tapi kalau untuk yang lagi flop ya kalau menurut gua mungkin Douglas Luiz yang ekspektasi kita harapnya dia perform tapi main cedera ini juga gue bingung ini gimana sih pemain ini bisa ngelatih fisik kayak seperti apa karena kita berharap ketika lini tengah kita buntu dia masuk sebagai super sub, tapi ya ketika kita butuhin mungkin perform di leg pertama lawan PSV, setelah itu kita hilang gitu, jadi tiba-tiba cedera terus tiba-tiba absen lagi. Jadi ini yang menurut gua Douglas Luiz mungkin di Februarinya agak sedikit flop, sama pembelian pemain mungkin Liot Kelly sih karena kita kekalahan lawan PSV itu leg kedua itu menandakan bahwa ya Kelly ini emang belum siap buat main di level Juventus gitu. Jadi ya untuk bulan ini mungkin dua pemain itu yang gua highlight sebagai flopnya di Juventus di Februari ya. Kalau untuk yang top performnya gue pilih Gatti gitu. Oke, best playernya Gatti, yang worst playernya itu Douglas Luiz dan Kelly. Sampai Juventus di media nasional dibilang kena badai apa namanya, badai cedera ya, sampai karena Luiz bolak-balik keluar keluar masuk. Kalau misalnya dari Mas Under siapa nih Mas paling menonjol ya best player dan siapa juga yang under expectation? Silakan Mas. Um, Kalau saya ini ya, Timo Weah ya. Timo Hmm. Weah tuh somehow dia akhirnya bisa mengamankan right back-nya Juventus gitu. Fullback kanan yang siapa sangka ketika di paruh pertama musim ini dia lebih banyak wing, bahkan sempat jadi false nine gitu. Dianggap sebagai striker pencetak gol, tapi akhirnya kemudian di 5 pertandingan akhir di bulan ini um, sangat baik dan konsisten, bahkan mencetak gol juga di laga melawan PSV gitu, gol indah. Um, jadi buat saya yang paling menonjol sih ini ya Timo Weah. Somehow posisi itu dia udah amankan dan dia perform di situ gitu.
Special mention tentunya Il Capitano Weston McKennie yang selalu ada dimanapun bisa dibutuhkan. AMC kosong dia bisa masuk di situ, kemudian back kiri dia bisa, back tengah juga pasti dia bisa, DM dia bisa, cetak gol dia bisa, bikin assist dia bisa. Special mention aja sih McKennie, tapi buat saya terbaik bulan ini yang jadi pembeda buat tim ini di bulan ini Timo Weah. Oke. Kemudian kalau flop um, dan Cop Miners kalau saya. Cop Miners ini um, sudah dicoba katakanlah di posisinya yang dia mampu dan mumpuni yang sudah biasa dia lakukan, toh tetap aja dia nggak tidak perform gitu. Kalau andai kita nggak ngomongin bandrol harganya dan lain-lain, tapi dia adalah pemain tengah terbaik Serie A musim lalu gitu dan itu tidak bersisa di musim ini. Kalau katakanlah Adi ngomongin Douglas Luiz, ya orang bisa ngeles, oh ya nggak, shit happens, dia medical shit, um, kemudian dia juga adaptasi dan lain-lain. Tapi kalau buat saya Cop Miners ini terlalu aneh gitu. Lo datang dari tim Serie A, lo best player of the season last season, terus lo pindah ke tim yang lebih baik gitu dan bahkan tim ini somehow memang mengakomodasi juga Cop Miners gitu. Lo mau posisi di mana di belakang striker, cobain, oke nggak bisa, taruh di box to box, gagal juga. Terus mau di mana nih, kayaknya Mota ngide lama-lama Cop Miners taruh jadi center back juga nih kan, biar nemenin Gatti gantiin Kelly. Ya saking saking bingungnya gitu, ini orang kok bisa hilang, apa jiwanya kemana gitu. Itu buat saya sih yang paling terburuk di bulan ini gitu sih, Hmm, Kak. oke. Timo ya untuk best player dan flopnya ke Mainers. Nah kalau untuk suara teman-teman suara Juventus ini siapa nih? Pasti ada versi masing-masing. Boleh di komen ya. Nanti kita mungkin saling diskusi dan saling lempar komentar. Dan tapi kalau misalnya kita sekarang kita menatap ke depan nih Mas, di bulan Maret yang akan berjalan. Kalau kita lihat jadwal Juventus yang cukup padat juga nih, apakah kira-kira para pundit merasa ini akan menjadi jadwal yang berat atau justru cukup ringan gitu bagi Juventus? Dan kalaupun ada yang mungkin harus diwaspadai, kira-kira pertandingan mana nih yang paling menantang? Kita balik lagi ke Mas Adi. Silakan Mas. Kalau dari 4 pertandingan liga di bulan Maret ya, itu kan sebenarnya Juve punya advantage karena main home 3 kali gitu. Karena kita main away-nya nanti lawan ke Firenze, setelahnya kita main home. Cuman dari rangkaian itu kita ada tidak internasional, at least 2 minggu. Ini yang ngebikin biasanya tim-tim ini ada lagi virus-virus FIFA tiba-tiba cedera dari kan tim nasional. Nah kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di skuad Juventus di akhir bulan. Jadi kalau kita lihat performa ini akan berlanjut sampai at least sebelum jeda internasional, mungkin Juve akan masih bisa dapat poin maksimal. Tapi after international break ini kita lihat dulu nanti situasi seperti apa. Apakah ada pemain Juventus yang pulang dari negara yang cedera dan sehingga nggak fit akan ngebuat Mota putar otak lagi dengan skuad yang ada gitu. Tapi dari lawan-lawan yang dihadapi mungkin kita akan critical poinnya ketemu Atalanta di home sama di away ke Firenze di sebelum jeda internasional. Itu yang mungkin ngebuat Juve harus lebih lebih fokus lagi di game itu karena dua tim ini kan adalah tim yang sedang bersaing untuk merebutkan tiket 4 besar musim depan. Jadi Atalanta di atas kita dan Fiorentina di bawah Juventus. Jadi tim ini akan bersaing buat gimana ya mereka akan merebut kemenangan ya demi mereka juga mau ke 4 besar musim depan. Jadi di sini adalah tough game buat Juventus. Ya kalau kesalahan kecil aja kita bisa kehilangan poin di match ini. Tapi ya menurut gua Juve masih bisa melanjutkan performa terbaik ini di bulan ini. Kalau nanti after international break pemainnya nggak ada yang cedera, at least pemainnya ini fit semua. Kalau nggak, kita akan mengulang lagi struggle-struggle seperti pasca Bremer cedera, terus kita kehilangan Vlahovic cedera, dan ini akan jadi jadi semacam critical struggle juga buat Mota dan buat Juventus nantinya gitu. Oke. Kalau untuk pemain laga tadi Mas, ada yang di highlight gak untuk jadi tantangan?
Mungkin yang tadi home lawan Atlanta sama away ke Fiorentina gitu. Nah, kalau tadi Mas Adi, mungkin yang bakal jadi tantangan terbesar adalah saat kita menghadapi Atlanta dan Fiorentina. Kalau dari Mas Andar, siapa nih Mas? Kira-kira yang akan jadi tantangan kita terbesar di bulan Maret? Iya, kalau saya sama sih sebenarnya dua Hmm. pertandingan ini khususnya em, Atlanta ya. Saya ngerasa Atlanta ini somehow memang jadi klub kryptonite-nya Juventus juga gitu. Walaupun kita akan main di kandang, tapi em, ya Atlanta emang saingan terberat kita untuk bisa masuk di tiga besar sih. Dalam artian, kan sekarang kalau kita ngomongin realita ya, satu dan dua itu agak berat ya buat kita kejar. Jadi persaingan kita emang tiga atau empat ke lima gitu dan kemenangan lawan Atlanta menurut saya bisa hampir bisa katakanlah memastikan kita akan aman di empat besar gitu. Jadi khususnya lawan Atlanta sih buat saya yang paling krusial di antara empat pertandingan di bulan Maret ini. Oke. Nah, teman-teman Surat Juven ini pastinya juga punya pandangan sendiri ya untuk gimana nih, apa yang harus paling diwaspadai oleh Juventus pertandingan di bulan Maret ini nanti. Silakan komen ya, jangan lupa. Dan itu dia ulasan kita tentang laga dan gimana flashback Februari performa Juventus. Dan semoga nanti selama Februari dan antisipasi laga di bulan Maret bisa lebih baik ya. Semoga ulasan ini juga dapat menambah wawasan tentunya serta menjaga semangat kita sebagai Juventini sepanjang bulan Maret walaupun sebagian mungkin sedang puasa tapi itu mungkin nggak akan mempengaruhi semangat kita dalam mendukung Juventus. Nah, jangan lupa pastinya untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi agar nggak ketinggalan update terbaru tentang Juventus. Dan jangan lewatkan juga kesempatan bergabung dalam membership Suara Juventini. Bagi kamu yang pengen join kita diskusi bareng tentang Juventus dan juga tentunya dapat update-update eksklusif tentang Juventus. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Suara Juventini yang menjalankan dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita akhiri Vinola Fine. Forza Juventus. Forza Juve.